Selama bertahun-tahun, game dipahami sebagai hiburan. Bermain video game biasanya dilakukan saat sepulang sekolah, di warnet atau di rumah untuk melepas penat. Namun, dalam 1 dekade terakhir, makna dari bermain video game berubah drastis. Game kini dikenal bukan cuma soal menang atau kalah, tapi juga soal karir. Ada gaji, ada kontrak, ada sponsor, dan ada reputasi yang dipertaruhkan. Karena itu, e-sports menjanjikan sesuatu yang sangat menarik bagi anak muda, yaitu bermain game sebagai pekerjaan. Bagi banyak remaja, terutama di negara dengan peluang kerja terbatas, ini terdengar seperti sebuah mimpi. Dari kamar tidur, seseorang bisa naik ke panggung internasional. Dari hobi lahir identitas profesional. Tapi di balik semua janji itu, ada perubahan mendasar yang sering luput untuk dibahas. Ketika game berubah menjadi pekerjaan, tanpa kita sadari cara kita melihat game juga ikut berubah. Jadi pertanyaannya, apa dampaknya ketika video game yang seharusnya menjadi sebuah hiburan berubah menjadi sumber tekanan hidup? Di depan kamera, dunia e-sports sering terlihat sebagai sesuatu yang glamor. Mulai dari panggung yang megah, sorakan penonton yang ramai, sampai hadiah yang jumlahnya hingga miliaran rupiah. Namun, penelitian menunjukkan bahwa tekanan psikologis yang dialami atlet e-sports tidak kalah berat jika dibandingkan dengan atlet olahraga konvensional pada umumnya. Mereka sama-sama menghadapi tuntutan performa yang tinggi, penilaian publik yang terus-menerus, serta resiko kegagalan yang langsung terlihat oleh ribuan bahkan jutaan orang. Bedanya, banyak pemain e-sports yang memulai karir di usia yang masih sangat muda, yaitu belasan tahun. Pada usia itu, kemampuan untuk mengelola stres, identitas diri, dan kegagalan belum sepenuhnya matang. Dalam kondisi seperti ini, game bukan lagi menjadi ruang yang aman. Ia berubah menjadi arena kerja yang penuh evaluasi. Tekanan ini sering tidak terlihat karena e-sports masih dianggap cuma main game. Padahal secara psikologis, beban mentalnya sangat nyata. Salah satu penyebab utama terjadinya tekanan mental di e-sports adalah karena struktur kerjanya itu sendiri. Pemain profesional dituntut untuk latihan berjam-jam setiap hari. Bukan hanya bermain, tapi juga menganalisis, mengulang strategi, dan terus menjaga performa mekanik. Jam kerja juga seringkali panjang, tidak teratur, dan minim jeda. Akibatnya, tidak ada batasan yang jelas antara waktu kerja dan waktu istirahat. Kamar tidur pun bisa berubah jadi tempat latihan. Game yang dulu dianggap sebagai pelarian atau hiburan, kini menjadi kewajiban. Dalam banyak kasus, banyak pemain merasa bersalah ketika tidak bermain atau latihan, karena setiap jam yang dipakai untuk bermain dianggap sangat penting agar tidak tertinggal dari lawan-lawannya. Struktur seperti inilah yang kemudian menciptakan tekanan berkelanjutan. Tubuh dan pikiran terus-menerus dipaksa berada dalam mode performa tanpa ruang pemulihan yang memadai. Dampaknya pun mulai terlihat jelas. Berbagai laporan menunjukkan tingginya tingkat kecemasan dan burnout di kalangan pemain e-sports. Gejalanya beragam, mulai dari kelelahan emosional, kehilangan motivasi, mudah marah, hingga rasa takut berlebihan saat bertanding. Burnout di e-sport seringkali tidak disadari sejak awal, sebab dari luar pemain masih terlihat aktif atau melakukan hal yang disukai. Namun secara internal, anggapan mereka terhadap game yang dimainkan berubah. Bagi mereka, bermain game bukan lagi menyenangkan, melainkan menegangkan. Setiap kesalahan atau blunder terasa seperti ancaman terhadap masa depan. Ketika kondisi ini dibiarkan, performa justru menurun. Ironisnya, tekanan untuk selalu tampil baik malah menghasilkan hasil sebaliknya. Disinilah sistem bekerja dengan cara yang halus tapi kuat. Motivasi memainkan peran besar dalam hal ini. Pemain yang terdorong oleh motivasi alami seperti kepuasan belajar dan berkembang cenderung lebih tahan terhadap stres. Sebaliknya, mereka yang didorong oleh faktor eksternal seperti uang, status, atau ekspektasi keluarga lebih rentan terhadap tekanan mental. Masalahnya, sistem e-sports modern sangat menekankan hasil eksternal seperti ranking, gaji, dan popularitas. Secara tidak langsung, ini mendorong pemain mengaitkan nilai dirinya dengan performa di dalam game. Ketika kalah, yang runtuh bukan hanya pertandingan, tapi juga rasa percaya diri. Ini bukan soal mental lemah atau kuat, ini soal dorongan sistem yang membentuk cara pemain memahami dirinya sendiri. Tekanan ini tidak berhenti di dalam game saja. Ia merembet ke kehidupan sehari-hari para pemain.
Mulai dari pola tidur yang terganggu karena jadwal latihan dan turnamen yang tidak normal, lalu hubungan sosial yang menyempit karena hampir seluruh waktu dihabiskan di depan layar, hingga tubuh lelah sampai pikiran benar-benar sulit untuk istirahat. Dalam jangka panjang, kondisi seperti ini bisa memicu masalah kesehatan mental yang lebih serius. Bukan hanya stres sesaat, tapi juga gangguan kecemasan, depresi, dan kelelahan kronis. Ironisnya, semua ini terjadi di industri yang sering dipromosikan sebagai pekerjaan impian. Di titik ini, penting membedakan dua hal yang sering disamakan, yaitu gamer dan pro player. Bermain game sebagai hobi berarti kita bisa berhenti kapan saja. Sementara itu, bermain sebagai pro player berarti kita terikat kontrak, ekspektasi, dan evaluasi. Bagi penonton muda, perbedaan ini sering tidak terlihat. Yang terlihat hanyalah hasil akhirnya. Padahal harga yang dibayar justru jauh lebih besar daripada sekedar waktu. Ini soal tekanan mental, identitas diri, dan masa depan. Ketika gagal, seorang pro player tidak hanya kalah, ia juga bisa kehilangan pekerjaan. Dalam beberapa tahun terakhir, mulai muncul kesadaran akan masalah ini. Sejumlah organisasi e-sports mulai menyediakan pelatihan mental dan dukungan psikologis bagi pemainnya. Mereka menyadari bahwa performa jangka panjang tidak bisa dilepaskan dari kesehatan mental. Namun, upaya ini masih belum merata. Banyak tim kecil atau pemain independen tidak memiliki akses yang sama. Sistem secara keseluruhan masih lebih fokus pada hasil daripada proses yang sehat. Artinya, solusi terhadap diri sendiri saja tidak cukup. Industri ini harus mulai sadar kalau pemain bukan sekedar alat pencetak prestasi, tapi manusia biasa yang punya batas lelah. Sebenarnya, tidak ada yang salah dengan industri gaming yang semakin profesional. Ini justru jadi peluang besar termasuk untuk anak-anak muda di Indonesia. Tapi kita juga harus sadar kalau peluang selalu datang dengan konsekuensi. Begitu game berubah jadi pekerjaan, disitulah tekanan mulai masuk. Tujuan utama video ini dibuat bukanlah untuk mematahkan mimpi anak-anak di Indonesia, tapi supaya semuanya jadi lebih realistis. Supaya mereka yang mau terjun ke dunia ini tahu apa yang akan mereka hadapi. Jangan sampai mimpi yang mereka kejar malah berubah jadi beban yang menghancurkan diri mereka sendiri. Karena pada akhirnya, pertanyaan yang paling penting bukan lagi bisakah game menjadi sebuah pekerjaan, tapi bagaimana sistem ini bekerja dan siapa yang paling dirugikan jika sistem yang tidak sehat ini terus berlanjut. Jika kamu tertarik dengan video seperti ini dan ingin tahu kenapa warnet sempat menghilang dan muncul kembali, kamu bisa klik thumbnail yang muncul di layar. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini dan sampai jumpa beberapa saat lagi.